Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat berair atau basah. Tumbuhan tersebut banyak ditemukan pada tempat yang dipenuhi dengan air seperti danau, rawa, pinggiran sungai dan lainnya. Berikut 7 contoh tumbuhan hidrofit. 1. Teratai. Teratai banyak ditemukan di lingkungan berair seperti rawa dan kolam dangkal. Tumbuhan ini banyak tersebar dan sangat terkenal di benua Asia. Teratai memiliki akar yang pendek dan berserat yang tertanam di bagian dasar. Batang teratai merupakan rizoma atau rimpang yang terhubung oleh akar yang tertanam pada dasar permukaan dengan daun serta bunga berada pada permukaan air. Selain itu, batang teratai juga sangat kokoh dan mempunyai rongga yang berfungsi sebagai transport gas. 2. Enceng gondok. Enceng gondok termasuk tumbuhan air yang memiliki ciri batang yang mengelembung dan akar berserabut mirip rambut. Uniknya akar enceng gondok dapat mengapung di bawah permukaan air atau bahkan tertanam di dalam tanah. Daunnya berbentuk oval, bagian ujung dan pangkalnya meruncing. Permukaan daun cukup licin serta berwarna hijau. Enceng gondok juga memiliki bunga majemuk, berbentuk bulir dengan kelopaknya berbentuk tabung. Enceng gondok dapat hidup di lingkungan seperti rawa, kolam dangkal, danau, hingga sungai dengan arus yang tenang. Perkembangbiakannya sangat cepat, tidak heran di beberapa tempat enceng gondok dianggap sebagai tumbuhan gulma karena dapat merusak lingkungan perairan. 3. Bakau. Tumbuhan bakau banyak ditemukan di beberapa pantai yang mempunyai rawa. Tumbuhan ini masuk sebagai jenis tanaman mangrove tropis. Hal yang membuat bakau berbeda dengan tumbuhan hidrofit lainnya adalah kemampuan bertahan hidup pada lingkungan air asin. Tumbuhan bakau mempunyai akar tunjang yang berfungsi memperkokoh cengkraman pohon agar tidak dapat bergoyang atau rubuh terkena hempasan ombak laut. Akarnya juga berfungsi sebagai alat pernapasan. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan ekstrim, bakau beradaptasi dengan berbagai bentuk mulai dari bentuk akar dan kelenjar garam yang berada di daun. Untuk tumbuhan bakau yang hidup di zona terluar atau dekat dengan ombak laut, memiliki sistem akar tunjang agar dapat bertahan dari hempasan ombak. 4. Selada laut. Selada laut merupakan salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan pada perairan laut dangkal. Selada laut dapat tumbuh hingga mencapai 1 meter, berwarna hijau muda terang, bentuk daun seperti pedang yang melipat dengan tepian halus dan bergelombang. Selada laut termasuk ke dalam keluarga alga dan memiliki nama lain, yakni alga ulva. Pemberian nama selada sendiri karena bentuk daun yang mirip seperti tumbuhan selada yang hidup di daratan. Selada laut banyak tersebar di wilayah perairan dangkal di seluruh dunia terutama pada kawasan berbatu. Selada laut banyak ditemukan di benua Eropa, seluruh benua Amerika, Afrika, Kepulauan Karibia, dan kepulauan-kepulauan di sekitar Samudera Hindia. 5. Kiambang. Banyak orang membudidayakan tumbuhan kiambang sebagai tumbuhan hidrofit guna penghias kolam. Hal ini disebabkan karena kiambang dapat mengapung di permukaan air. Di alam kiambang banyak ditemukan pada area sawah, danau, kolam, dan lainnya. Kiambang memiliki 2 tipe daun. Pertama, daun yang berada permukaan air dengan bentuk cuping agak melingkar, berwarna hijau serta bagian permukaan tertutup oleh rambut-rambut halus berwarna putih. Sedangkan daun kedua terletak di bawah air dengan bentuk seperti akar, tidak mempunyai klorofil, dan berfungsi sebagai penangkap unsur hara dan juga oksigen terlarut. 6. Papirus. Daun papirus mirip seperti rambut yang menjuntai, memiliki tangkai dengan tinggi sekitar 3-5 meter, berbentuk segitiga secara bersilangan. Pada sekeliling dasar tangkai tumbuh dedaunan berserabut pendek. Pohon papirus sangat halus, tidak memiliki bonggol atau duri yang berujung pada bunga besar dan berumbai. Saat ini papirus banyak ditemukan di tepian danau kecil serta sungai-sungai di Afrika. Bahkan menurut Dr. Kamaluddin Al-Batanuni, seorang guru besar ekologi mengatakan jika tumbuhan papirus hidup di kawasan yang lembab dan basah. 7. Hidrilla. Hidrilla banyak hidup di lingkungan perairan dingin ataupun hangat seperti di kawasan benua Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Hidrilla banyak dijadikan sebagai tanaman hias khusus akuarium, namun di alam bebas, hidrilla dapat tumbuh dengan panjang hingga 1-2 meter dan banyak ditemukan di sekitar area persawahan ataupun rawa-rawa. Daunnya berukuran kecil dan tumbuh teratur dalam hul sejumlah 2-8 batang.
Masing-masing daun memiliki panjang 5-20 mm dan lebar 0,7-2 mm. Meskipun dapat hidup pada perairan tawar, nyatanya hidrilla termasuk tumbuhan hidrofit yang sangat tahan dengan salinitas tinggi jika dibandingkan dengan tumbuhan air tawar lainnya. Demikian penjelasan 7 contoh tumbuhan hidrofit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi terbaru dari channel Halo Edukasi.